Meski diketahui bahwa peradaban kuno pada umumnya adalah bangsa penyembah banyak Tuhan alias politeisme, namun sebagaimana yang diteliti oleh para ilmuwan, bahwa konsep politeisme itu sendiri sebenarnya tidaklah lebih kuno dari monoteisme, yang membuktikan bahwa pemahaman manusia akan Tuhan telah mengalami distorsi, hingga muncullah seiring bertambahnya waktu, jumlah Tuhan yang juga ikut bertambah. Inilah alasan mengapa Tuhan senantiasa mengutus para rasul di setiap zaman, dengan tujuan untuk mengembalikan umat ke jalan tauhid yang murni, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah. Dan sungguh, kami telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat untuk menyerukan, sembahlah Allah, jauhilah tagut. Quran Surat An-Nahl ayat 36. Nah guys, dalam video kali ini, kita akan jabarkan penemuan para ahli yang dapat memperkuat bukti keberadaan ajaran kebenaran ini dalam berbagai peradaban dunia kuno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Din Islam Channel. Dalam ensiklopedia Al-Ijaz Al-Ilmi fi Al-Quran wa As-Sunnah, terbitan Kairo Mesir, disebutkan bahwa konsep Allah yang maha luhur hampir ditemukan pada semua suku. Terlebih lagi, konsep zat yang selalu cukup dan meliputi kekuatannya bisa kita temukan di tengah-tengah banyak suku seperti Zulu di Afrika Selatan dan Rwanda, Ashanti di Pantai Gading, Akan di Ghana, Yoruba di Nigeria, Bakongo di Angola, dan Mbochi di Kongo. Dr. Abdullah Hakim juga menyebutkan bahwa terdapat tanda-tanda adanya ajaran tauhid yang tampak pada suku Burundi. Di kalangan mereka dikenal beberapa kata sifat yang disematkan pada Tuhan, yaitu Bisabue atau Dia saja yang layak disembah, Habimana yang berarti hanya Dia yang ada, Hazikimana yang artinya hanya Dia yang menyelamatkan, Habonimana yang artinya hanya Dia yang melakukan apa yang dikehendakinya, Birori yang berarti hanya Dia yang mengawasi segala sesuatu. Suku Akan di Afrika Barat mengenal Tuhan yang mereka sebut sebagai Dia yang melihat segala sesuatu, sedangkan suku Yoruba mengenal Tuhan yang maha bijaksana dan juga Dia yang mengetahui hati. Suku Bayawarda, sebagaimana suku Zulu di Afrika bagian selatan, mengenal Tuhan yang bijaksana, sedangkan suku Bakongo meyakini bahwa Tuhan, Dia tidak diciptakan oleh apapun dan siapapun, dan tidak ada siapapun selain Dia. Suku Zulu juga menggunakan atribut Umdali, yang berarti Sang Pencipta. Kanon Titkom berkata bahwa Zulu tidak memiliki berhala, melainkan mengenal satu kekuatan yang maha berkuasa, atau disebut juga yang ada pertama kali, dan pencipta segala sesuatu dan segala manusia. Kanon Titkom dalam Prehistoric Monotheism juga mengutip sebuah bait syair penduduk asli Madagaskar yang ia sinyalir sebagai jejak ajaran monoteisme, yaitu jangan kira hal itu rahasia, karena Tuhan ada di atas kita. Keinginan seseorang dapat terwujud oleh pencipta, karena Tuhan sendirilah yang mengatur. Lebih baik bersalah kepada manusia daripada bersalah kepada Tuhan. Suku-suku primitif terisolasi dari dunia luar, sehingga ia seperti mesin waktu, karena keadaan mereka tidak banyak berubah dari ribuan tahun silam, termasuk keagamaan mereka. Dalam masyarakat Yunani kuno, ide dan konsep tentang moralitas dan agama telah ada, meski mengambang dan samar. Seth Nakoib Al-Atas mengatakan bahwa ini merupakan indikasi adanya bekas atau atsar ajaran para nabi terdahulu. Sebab sebagian dari para pemikir Yunani pun mengambil wisdom dari timur saat mereka melakukan perjalanan ke negeri-negeri Orient, termasuk Mesir. Adapun Tuhan bagi Plato digambarkannya sebagai Sang Pencipta, seperti konsep dunia ide miliknya. Plato mengatakan bahwa dunia yang ditempati saat ini hanyalah bayangan, tidak nyata dan berubah-ubah, sehingga akibat dari dunia yang berubah-ubah atau dinamis ini memastikan bahwa ada penyebab di balik semua yang ada, yang nyata dan kekal, yaitu Tuhan. Sebagian gagasan Plato memiliki pengaruh hingga termasuk dalam pokok teologi Islam, yakni bahwa mengenal Allah hanya dapat dituju dengan wahyu dan tafakur terhadap ciptaannya.
sebab seluruh yang ada menunjukkan keberadaan sekaligus kekuasaannya. Sebabnya lagi, akal manusia terbatas dan seringkali salah dan keliru. Pandangan Plato tadi menyodorkan premis bahwa Tuhan tidak terjangkau oleh manusia, dan manusia tidak memiliki kemampuan untuk mendeskripsikan atribut Tuhan. Sebabnya adalah karena tidak ada yang menyerupai Tuhan di dunia ini. Tuhan juga melampaui ekspresi verbal yang biasa digunakan untuk menggambarkan benda-benda yang terlihat. Plotinus bahkan menyatakan bahwa Tuhan tidak bisa dideskripsikan dengan pikiran. Artinya, pikiran tidak bisa mengenal Tuhan. Semisal dengan Plato, terdapat juga tokoh yang bernama Xenophanes yang memiliki konsep tentang Tuhan yang juga dianggap memiliki nuansa monoteisme. Namun, apakah benar konsep Tuhan bagi Xenophanes adalah Tuhan yang terdapat dalam kitab-kitab suci agama Ibrahim? Di antara pandangan penting Xenophanes adalah penolakannya terhadap antropomorfisme, yakni penyerupaan Tuhan dengan manusia, atau seakan-akan Tuhan itu seperti manusia. Xenophanes memandang bahwa manusia memiliki kecenderungan untuk mendeskripsikan Tuhan itu layaknya seorang manusia, seperti mengenakan pakaian, dilahirkan, memiliki suara, dan memiliki wujud seperti manusia. Bagi orang Tarkia, Tuhan mereka digambarkan memiliki mata biru dan rambut merah. Ia juga berkata, kalau seandainya sapi, kuda, dan singa mempunyai tangan dan pandai menggambar seperti manusia, tentu kuda akan menggambarkan dewa-dewa seperti kuda, dan sapi akan menggambarkan dewa-dewa seperti sapi. Dengan demikian, mereka akan menggunakan rupa yang sama kepada dewa-dewa, seperti yang terdapat pada diri mereka sendiri. Memang, ide dari Xenophanes ini tampaknya mengusung doktrin monoteisme murni pada zamannya. Menetapkan Tuhan itu satu dan tidak serupa dengan apapun, bukan saja selaras dengan monoteisme, namun juga sebagian dari prinsip-prinsip tauhid. Aristoteles mengatakan bahwa Xenophanes memandang Tuhan itu esa, namun Tuhan bagi Xenophanes itu adalah dunia itu sendiri. Nah, dari klaim Aristoteles tersebut, keyakinan Xenophanes dapat kita masukkan ke dalam panteisme, yakni Tuhan adalah semua dan semuanya adalah Tuhan. Namun, kesaksian Aristoteles ini diragukan sebagai representasi konsep asli Xenophanes terhadap konsep akan ketuhanan Xenophanes. Sebab, menurut Cabertans, beberapa fragmen Xenophanes juga bertentangan dengan klaim dari Aristoteles. Contohnya adalah pernyataan dalam Diels Fr 26, di mana Xenophanes menulis, senantiasa ia menetap pada tempat yang sama, tanpa gerak apapun, dan tidak pantas baginya berkeliling ke sana kemari. Ini menunjukkan bahwa konsep Tuhan bagi Xenophanes bertentangan dengan panteisme, sebuah paham bahwa Tuhan menyatu dengan segala sesuatu. Terlepas dari misteri mengenai pandangannya tentang Tuhan, Xenophanes telah mengusung konsep luhur tentang Tuhan dan menentang konsepsi yang tidak layak bagi Tuhan yang mendominasi mitologi Yunani melalui pemikir dan juga penyair di zamannya. Hanya saja, hal itu tidak sampai pada derajat yang dapat diletakkan sebagai dalil bahwa dirinya menganut monoteisme murni, terlebih lagi tauhidi. Pada dasarnya, bagi Plato, dalam karyanya Cratylus, menyatakan bahwa manusia tidak dapat mengenal Tuhan dan tidak dapat pula mengenal esensi Tuhan. Nama dan sifat Tuhan tidak berarti membuat manusia sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Nama dan sifat Tuhan itu adalah opini manusia tentang Tuhan yang lemah. Nama dan sifat itu dibuat oleh manusia agar manusia memahami konsep ketuhanan itu sendiri. Menurut Wisnu Tangga Prabowo, monoteisme memang dapat dicapai dengan pendekatan filosofis seperti ini, namun tidak dengan tauhid. Dalam koridor tauhid, nama dan sifat Allah yang Allah kabarkan kepada manusia melalui wahyu, yaitu Al-Quran dan Sunnah, itulah jalan untuk mengenalnya. Memahami nama dan sifat Allah juga harus berada dalam koridor tertentu, agar tidak terjerumus pada kesalahan. Koridor itu adalah tidak ada yang serupa dengannya, tanpa menafikan nama dan penyifatan Allah terhadap zatnya sendiri, sebagaimana yang terdapat di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Meski banyak yang menyaksikan bahwa Plato adalah orang yang bertauhid, faktanya beberapa ulama Islam bahkan tak segan menyebutnya setara dengan para wali. Mengenai hal ini, mungkin akan kita bahas di lain kesempatan. Ada fakta unik dari penyembahan berhala, meskipun memiliki dampak yang negatif. Namun, di sisi lain, tradisi ini ternyata juga memiliki fungsi yang cukup bagus, yaitu dapat mendekatkan hubungan antar bangsa ataupun suku. Orang Romawi mengadopsi Tuhan-Tuhan Yunani dan mengganti nama-nama Tuhan itu.
seperti halnya Zeus menjadi Jupiter, di mana keduanya menurut Herodotus tak lain adalah Marduk, yaitu Tuhan bagi bangsa Babilonia dan Assyria. Marduk, sebagaimana yang telah kita jabarkan di video sebelumnya, adalah Tuhan tertinggi dari bangsa Babilonia, di mana pada awalnya Marduk adalah nama lain dari Tuhan yang Maha Esa itu sendiri. Nah, Yunani dan Romawi memiliki ratusan Tuhan, dan masing-masing Tuhan memiliki spesialisasinya sendiri-sendiri. Manusia datang ke Tuhan-Tuhan itu sesuai dengan karakteristik, kekuatan, dan otoritas masing-masing dari Tuhan tersebut. Inilah yang juga terjadi pada masyarakat peradaban Mesopotamia kuno, Mesir kuno, dan peradaban lembah Indus, dan tidak terkecuali pada masyarakat Makkah pra-Islam. Bagi sebagian ahli sejarah barat, penyembahan berhala di kuil penyembahan atau pantheon ini memupuk sikap toleransi. Artinya, berhala-berhala itu dibuat-buat untuk memupuk ikatan kasih sayang di antara masyarakat tersebut. Bahkan, tujuan sebagian masyarakat purba menyembah berhala ini diantaranya telah disebutkan di dalam Al-Quran, yang artinya, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang beriman. Dan berkata Ibrahim, sesungguhnya berhala-berhala yang kamu sembah selain Allah adalah untuk menciptakan perasaan kasih sayang di antara kamu dalam kehidupan dunia ini. Quran Surat Al-Ankabut ayat 24 hingga 25. Maksudnya adalah, misalnya ketika ada pendatang dari Mesir ke Yunani ataupun Romawi, maka masyarakat setempat bersedia meyakini Tuhan-Tuhan dari Mesir itu. Mereka mempersilahkannya membuat pantheon khusus. Masing-masing suku bangsa menyembah berhalanya sendiri-sendiri. Terkadang di antara mereka menyembah berhala dari bangsa-bangsa lain. Semua ini ditujukan sebagai perangkat politik bagi kekuasaan agar tidak terjadi pertikaian antar agama di wilayah taklukannya. Berhala telah menjadi perekat nasionalisme dan sebagai alat diplomasi. Dengan kata lain, berhala-berhala itu dianggap sebagai media perekat ikatan di antara manusia. Politeisme disebut juga oleh peneliti barat sebagai pendorong perdamaian di antara bangsa-bangsa selama beberapa milenia, sebelum datangnya seorang reformer yang menyeru pada penyembahan satu Tuhan, yakni Abraham. Berhala sebagai pendorong rasa saling mengasihi ini pun disebut di dalam Al-Quran, yang menggambarkan motivasi kaum Nabi Ibrahim untuk menyembah berhala. Sekian dulu pembahasan dalam video kali ini. Jika kalian punya kritik dan saran, silahkan tuliskan di kolom komentar. Dukung channel ini dengan like dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.